Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun berada. Sehat selalu ya. Dan semoga dalam keberkahan dan dilancarkan rezekinya, dilancarkan kegiatannya, dan dilancarkan semua aktivitasnya teman-teman. Teman-teman yang baru sakit, semoga cepat sembuh. Teman-teman yang baru kesulitan, semoga cepat mendapat jalan kemudahan dari kesulitannya teman-teman ya. Hari ini teman-teman, saya tadi sempat membeli sayur. Sayurannya ini ada 2 jenis. Teman-teman pasti tidak asing lagi ya sayuran ini. Dulu saya pernah membuat video sayur labu siam yang dari tanaman sendiri ya. Itu memang nanam sendiri di rumah ya. Tapi ini saya beli yang ini teman-teman, ini baby labu siam. Apa nama kalau di tempat teman-teman? Baby labu siam. Kira-kira beda tidak kalau baby labu siam ini dengan labu siam? Kalau di tempat teman-teman selain labu siam apa namanya? Nih ya, ini hampir kayak belimbing uluh atau belimbing besi. Itu baby labu siam yang ini teman-teman. Kemudian lagi saya tadi membeli yang labu siamnya saja. Coba kira-kira yang paham, saya nggak paham ya. Labu siam ini beda tidak dengan baby labu siam, atau tanamannya atau bibitnya sama atau tidak. Tetapi kalau perbedaan yang jelas teman-teman ya, antara baby labu siam dan labu siam ini jelas berbeda ya. Jelas berbeda. Perbedaannya labu siam dan baby labu siam ini, yang pertama, kalau saya lihat dengan mata saya sendiri atau pandangan mata saya, itu ukurannya jelas sekali sangat berbeda ya teman-teman. Ini mungkin yang belum pernah melihat baby labu siam seperti ini babynya ya, baby labu siam. Ini bukan labu siam yang kecil ya teman-teman, tapi ini memang bibitnya tersendiri ya. Jadi memang kecil gitu ya. Kalau ini labu siamnya, ini labu siam ini bisa besar banget, ini masih muda. Kalau ini ada yang kecil sudah tua gitu teman-teman. Jadi bukan ini mudanya, ini bukan, tapi ini memang dari bibit sendiri. Jadi ini sudah tua, ada yang sudah tua ya, teman-teman, masih kecil tapi sudah tua. Kalau ini masih muda malahan untuk labu siamnya. Kalau ini untuk babynya ini yang agak tua ya, yang agak tua ini yang agak tua ini sudah agak tua. Ini babynya ini memang ukurannya kecil, kalau ini ukurannya memang besar gitu teman-teman. Kalau bentuk tanamannya hampir mirip ya, atau pohonnya hampir mirip, yang jelas ukurannya berbeda. Kemudian teman-teman, baby labu siam ini dikenal sebagai acar. Jadi kalau teman-teman sebenarnya yang untuk membuat acar ini biasanya baby labu siam ini rasanya berbeda dengan yang ini teman-teman. Ada yang memakai ini untuk acar, ada, dan juga enak, tetapi ini kalau untuk acar lebih nikmat karena ini lebih manis rasanya dibanding yang labu siam yang untuk sayur. Jadi ini lebih manis. Jadi ini biasanya kebanyakan ya dipakai untuk acar, tapi dimakan saja juga enak, direbus untuk lalap juga enak. Pokoknya untuk baby labu siam ini lebih enak gitu dibanding dengan labu siamnya biasa. Tetapi memang kebanyakan untuk lalap, untuk direbus saja, untuk
acar seperti itu. Sedangkan labu siam yang ukurannya lebih besar ini ya, jadi ini labu siam ini mirip apa ya, kalau labu siam itu ya hampir mirip kayak buah-buah yang lain, ada juga yang sebesar ini ya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya sih hampir mirip, cuman ini lebih langsing gitu ya, bentuknya tidak ada yang gendut gitu, nggak ada, mesti ujungnya ini mesti lebih langsing. Kalau ini ada yang bulat bahkan ada. Itu untuk labu siamnya biasa. Kemudian labu siam ini teman-teman bisa dimakan ini daunnya atau pucuknya tanaman labu siam ini bisa dimakan, atau yang mudanya ya teman-teman, yang mudanya bisa disayur ya, dimakan maksudnya dibikin olahan seperti sayur gitu ya, ini atau diurap itu daunnya yang pucuknya yang mudanya itu bisa teman-teman. Kalau ini kayaknya tanamannya ataupun batangnya ataupun pucuknya agak keras ya dibanding yang ini. Kalau ini pucuknya labu siamnya atau tanamannya itu lebih lembut malahan dibanding yang ini. Karena ini jenis yang kecilnya. Kemudian teman-teman, menurut para yang sudah mengetahui, nah ini saya cuman sekedar menyampaikan yang saya tahu saja, yang saya pernah saya baca gitu teman-teman ya. Rupanya banyak sekali manfaatnya labu siam ini, baik baby labu siam maupun labu siamnya teman ya. Ini perbedaannya jauh sekali ya. Jadi kalau baby labu siam ini teman-teman atau labu siamnya itu banyak sekali loh teman-teman untuk manfaat untuk kesehatan kita. Yang jelas kalau teman-teman pernah makan ataupun belum makan bisa mencoba yang babynya. Babynya ini manis teman-teman, manis bukan semanis buah-buah yang memang buah ya, ini manisnya dibanding dengan labu siamnya rasanya manis yang ini. Labu siam ini sangat bermanfaat teman-teman untuk kesehatan kita, contohnya untuk daya tahan tubuh ya, tentunya begitu ya. Karena apa, kalau teman-teman makan terus makannya lebih enak, kemudian teman-teman tentunya daya tahan tubuh kita akan meningkat ya. Jadi untuk daya tahan tubuh itu sangat bagus sekali. Kemudian lagi menguatkan tulang, begitu berarti mengandung kalsium kemungkinan ya. Kalau sudah ada penelitian yang khusus, kemungkinan seperti itu. Jadi teman-teman ya, jadi manfaatnya labu siam ini rupanya banyak sekali manfaatnya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari sumber. Saya selalu begitu ya. Teman-teman cari sumber sendirilah apa manfaatnya labu siam kayak gitu kan. Sehingga saat teman-teman yang tidak suka ataupun yang kurang suka ataupun yang bahkan belum pernah nyayur atau makan tuk lalap ataupun apa, teman-teman punya minat untuk membeli, punya minat untuk makan. Karena kalau teman-teman udah tahu apa manfaatnya sih sayur dari labu siam ini gitu kan. Jadi teman-teman insya Allah akan lebih semangat untuk menikmati sayuran-sayuran yang seperti labu siam ini. Saya dulu juga kurang suka teman-teman, tapi setelah saya mendengar, melihat dari teman atau kemudian dikasih tahu teman-teman bahwa labu siam ini ataupun baby labu siam ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Bisa juga untuk melancarkan pencernakan kayak gitu, karena labu siam ini teman-teman untuk penderita lambung ya, untuk penderita lambung ini aman. Jadi dia tidak meningkatkan asam lambung. Jadi kalau kita makan ini untuk penderita lambung ataupun MAH ya, atau lambungnya bermasalah gitu, aman. Jadi labu siam tidak meningkatkan asam lambung. Tapi nanti teman-teman cari sumber yang benar ya. Ini cuman saya pernah mendengar gitu seperti itu. Jadi nggak ada dasarnya yang pasti. Tapi
saya juga makan sih, saya juga bermasalah di lambung saya, tapi saya makan, alhamdulillah juga nggak ada masalah gitu, aman-aman saja gitu. Kemudian bisa untuk menurunkan kadar asam urat. Ya tidak tahu, saya belum tahu juga. Tapi saya punya asam urat juga sih, punya asam urat saya makan juga enggak enggak langsung kambuh ataupun tidak terasa kambuh ataupun justru saya habis makan ini yang biasanya saya ngilu-ngilu di persendian ya lumayan berkurang, bukan berarti sembuh, tapi lumayan berkurang. Saya sendiri apa cuman secara kebetulan atau memang ini ada manfaatnya untuk menurunkan kadar asam urat di tubuh kita gitu kan ya. Kemudian kalau kita makan ini tentunya karena karbohidratnya rendah, kemudian lagi apa itu yang ada di seratnya tinggi, jadi karbohidratnya rendah tetapi seratnya tinggi. Ini sehingga labu siam ini bisa untuk menurunkan berat badan, tapi ya sama saja kalau teman-teman ini makan banyak, nasinya banyak, ini makan 2 ya sama aja ya, saya rasa tidak dipengaruhi dengan ini untuk menurunkan berat badan, tapi mungkin keseluruhan ya dari olahraga, dari makan karbohidrat yang lain, dari gorengan, dari yang lain-lain lah pokoknya, sumbernya bukan untuk menurunkan berat badan, makanlah labu siam. Tidak begitu juga sih ya. Jadi keseluruhan pasti mempengaruhi dan pasti juga ada berpengaruh dengan berat badan kita. Kemudian juga tentunya ini manis, tentunya kadar gulanya lebih tinggi dibanding ini ya. Jadi tetapi teman-teman dibanding dengan sayur-sayur yang lain kemungkinan ini kadar gulanya mungkin tidak banyak dan tidak bermasalah gitu kadar gula yang ada di labu siam ini, karena labu siam ini bisa mengontrol kadar gula darah, karena mungkin di kadar gula di sini rendah atau sedikit, kemungkinan makanya kadar gula yang di darah juga tentunya bisa terkontrol, bukan karena makan labu siam terus gula darahnya terkontrol, bukan begitu ya. Kemudian teman-teman, ini kandungan lemaknya juga rendah, jadi tetap bagus juga untuk diet gitu loh, bagus juga. Dan teman-teman makan ini juga direbus saja juga udah kenyang gitu teman-teman ya. Kemudian teman-teman, kalau semua untuk kesehatan kita itu katanya juga bisa untuk mencegah penuaan dini, karena mengandung antioksidan ya. Seluruh buah-buahan mengandung oksidan termasuk labu siam ini. Tentunya antioksidan bisa menghambat atau mencegah penuaan dini atau keriput ya. Jadi kalau orang yang seperti saya sudah bagus ya ini, tapi ya Allah alam lah, yang jelas ini bagus gitu ya. Nanti teman-teman buktikan sendiri aja ya, kita makan terus seperti apa gitu. Makannya jangan sekali sih. Kemudian lagi teman-teman, ini katanya juga bisa membantu ataupun meningkatkan kesehatan jantung ya. Kalau ya harus olahraga tentunya, pokoknya dibarengi dengan berbagai macam segi ya, olahraga, makan makanan yang bervitamin, kemudian makan ini juga kayak gitu ya, untuk mencegah adanya penyakit jantung. Sebenarnya semua makanan tidak memicu sakit jantung, semua makannya tentunya bisa untuk mencegah, tetapi tinggal porsi dan kadarnya gitu kan ya teman-teman ya. Terus bisa membantu mengatasi anemia, berarti ada zat besinya ya, satu sumber zat besi ya. Ini berarti sumber zat besinya banyak, karena pernah saya mendengar itu bisa untuk mengatasi anemia, berarti zat besinya yang ada di dalam kandungan baby labu siam
ataupun labu siam ini, berarti zat besinya tentunya lebih banyak ya. Nanti teman-teman mencari sumber-sumber yang lain, tapi yang jelas labu siam dan baby labu siam ini teman-teman meningkatkan nafsu makan, iya, karena saya juga makan. Jadi kalau nafsu makannya bagus, kemudian makan tidak harus karbohidrat semua terus makan ini, terus nafsu makannya banyak, terus ini banyak lalat ini karena tadi belum dicuci dari pasar ya. Jadi nafsu makannya banyak, bukan banyak, bagus, terkontrol, tentunya juga daya tahan tubuh kita juga terkontrol. Jadi ini teman-teman, ini yang dinamakan labu siam ya bagi yang belum tahu. Jadi bentuknya seperti ini, labu siam. Di daerah lain mungkin beda ya. Nih seperti ini. Kemudian ini yang namanya baby labu siam, dan ini memang diproduksi seperti ini, bukan mudanya ini teman-teman ya, tetapi ini memang seperti ini karena ini kecil bisa tua, kalau ini besar ini masih muda. Jadi memang beda ukurannya, yang saya lihat langsung ukurannya sangat berbeda sekali, rasanya pun berbeda. Nanti teman-teman boleh mencari referensi. Kalau di pasar ketemu ini, saya udah lama banget kepingin mencari ini tapi kadang-kadang tidak ada. Nanti teman-teman bisa dibuktikan dengan makan, dengan mencari apa itu bibitnya atau batangnya seperti apa. Saya belum ketemu sih bibitnya ini, apanya batangnya ini saya belum ketemu. Kalau ini sudah, bahkan di rumah itu saya nanam di pagar yang saya buat video dulu, itu labu siam ini, tapi yang warnanya agak hitam ya teman-teman. Jadi gitu dulu teman-teman, ini labu siam baby bentuknya hampir mirip tetapi tetap berbeda. Semuanya rata-rata yang baby tidak ada yang berbentuk bulat, tetapi runcing hampir kayak belimbing ya, belimbing buluh atau belimbing besi. Ya teman-teman, tapi kalau yang labu siam itu ada yang bentuknya bulat malahan teman-teman, ada itu bulat, jadi macam-macam teman-teman ya. Teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti videonya Wulan Suminar. Kita semua semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya yang berkah. Kemudian tetap dukung channelnya Wulan Suminar, semata-mata membuat video-video ini hanya untuk hiburan teman-teman ya. Kemudian lagi jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, tetap dukung channelnya Wulan Suminar. Dan teman-teman terima kasih yang sudah komen, kemudian like. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan semua urusannya, dimudahkan semua tanggung jawabnya, dilancarkan teman-teman ya. Ini labu siam seperti ini, dan yang ini baby labu siam. Teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.